Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Khadijah Kiatunizah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Nah, jadi yang pertama, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ya teman-teman. Nah, jadi undang-undang tentang perikanan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 karena undang-undang sebelumnya dianggap belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Jadi, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi maupun aspek hukum. Indonesia ini kan sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, ini memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan juga beragam. Potensi perikanan yang dimiliki ini merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Nah, pada umumnya hasil di bidang perikanan ini selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang sangat cukup, bisa juga dijual kepada orang lain. Demikian pula di tingkat nasional. Jadi kelebihan pangan di bidang perikanan ini sudah lama di Indonesia berhasil mengekspor pangan tersebut ke negara lain. Dari segi prospeknya, perikanan merupakan satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Nah, aspek ini bukan saja dari segi teknis dan juga peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Juga ada pendidikan dan pelatihan yang di bidang perikanan, yaitu mengembangkan pengolahan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolahan ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas unggulan. Nah, di samping itu semua, unit tersebut memerlukan banyak tenaga kerja sehingga paling tidak dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Jadi, aspek di dalam ekonomi ini, undang-undang perikanan ini sangat berpengaruh bagi Indonesia ya teman-teman. Kita pembahasan yang pertama yaitu pengertian perikanan, sumber daya ikan, dan juga ikan. Nah, yang pertama itu perikanan. Nah, perikanan itu merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Nah, sedangkan sumber daya ikan adalah potensi dari semua jenis ikan. Nah, ikan itu sendiri merupakan segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Yang selanjutnya yaitu asas, tujuan, dan juga manfaat dari pengelolaan lingkungan ini. Nah, pengelolaan perikanan ini, maaf. Jadi, asas dan tujuannya ini sudah diubah ya teman-teman. Asas di dalam Undang-Undang Nomor 34 yaitu pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, asas dari pengelolaan lingkungan yaitu berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di dalam pasal 45 tahun 2009 ini
asasnya lebih banyak ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan. Nah, pengelolaan perikanan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan juga pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas mutu, nilai tambah, dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidaya ikan, dan juga lingkungan sumber daya ikan secara optimal, dan yang terakhir yaitu menjamin kelestarian sumber daya ikan, bahan pembudidayaan ikan, dan juga tata ruang. Yaitu manfaat. Jadi pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, serta tata ruang. Nah, jadi hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus-menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan lingkungan, pengelolaan perikanan ini. Yang selanjutnya yaitu wilayah pengelolaan perikanan. Nah, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk menangkap ikan dan atau pembudidaya ikan ini meliputi perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Jadi perairan Indonesia ini adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan, kepulauan, dan perairan pendalamannya. Sedangkan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Nah, jadi ZEE ini merupakan zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai yang mana dalam zona tersebut sebuah negara mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan juga pipa. Nah, yang selanjutnya yaitu laut lepas. Maksud dari laut lepas ini adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI atau Laut Teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan juga perairan pendalaman Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu pengelolaan perikanan. Jadi pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ini dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Nah, pengelolaan perikanan ini untuk kepentingan penangkapan ikan dan juga pembudidayaan ikan yang harus mempertimbangkan hukum adat atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Hukum adat atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan ini adalah yang tidak bertentangan dengan
hukum nasional. Nah, yaitu mengenai usaha perikanan. Jadi usaha perikanan ini dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan juga pemasaran. Nah, jadi setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ini wajib memiliki SIUP atau surat izin untuk pengusaha. Nah, setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia ini yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau laut lepas wajib memiliki CP. Dan terakhir yaitu pengawasan perikanan dan juga penegakan hukum dari pengelolaan perikanan ini. Nah, pengawasan perikanan ini dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Nah, pengawas perikanan ini terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Tapi masyarakat juga diikut sertakan dalam membantu dalam pengawasan perikanan ini. Dan juga pemerintah mengadakan sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dari perikanan ini. Nah, pengawas perikanan yang saya maksud tadi diharapkan mampu dalam melaksanakan tugas yang dapat dilengkapi dengan senjata api dan atau alat pengaman lainnya, serta didukung dengan kapal pengawas perikanan. Jadi tidak apa-apa yang menggunakan senjata api, karena ini dilakukan untuk kepentingan keamanan dari pengelolaan perikanan ini, pengawasan perikanan ini. Jadi seperti itu. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan perikanan ini atau keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan, kapal pengawas perikanan, senjata api, dan atau alat pengaman diri lainnya yang digunakan oleh pengawas perikanan yang dipasang di atas kapal pengawas perikanan itu juga diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya mengenai penegakan hukum. Jadi pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan ini menjadi sangat penting dan juga strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan juga sesuai dengan asas pengelolaan perikanan tadi ya. Sehingga pembangunan perikanan ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian, perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan ini. Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus atau lex specialis. Nah, penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan ini yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan ya. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum material dan hukum formil untuk menjamin kepastian hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, ditentukan dengan menjaga waktu secara tegas sehingga dalam undang-undang ini rumusan mengenai hukum acara atau hukum formil bersifat lebih cepat. Nah,
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum, terdapat tindak pidana di bidang perikanan. Maka dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum. Yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan juga Tual. Nah, namun mengingat masih diperlukan persiapan, maka pengadilan perikanan yang telah dibentuk tersebut baru melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 2 tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku. Dan pengadilan perikanan tersebut bertugas dan juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 1 orang hakim karier pengadilan negeri dan 2 orang hakim ad hoc. Jadi seperti itu ya teman-teman mengenai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan ini. Jadi ada beberapa materi yang terkandung dalam undang-undang ini. Jadi itu saja pembahasan saya mengenai undang-undang tentang perikanan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.